Kenapa tempat belajar disebut majlis ilmu oleh Al-Quran? Seakan memberikan isyarat, mesti ketika Anda hadir di pengajian, tempat belajar, mesti mengangkat Anda dari sebelum masuk sampai pulang. Mesti beda posisinya, mesti terangkat. Apa yang pertama diangkat? Satu, iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kedua, ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Karena itu ketika Anda masuk ke sini, belajar di majlis ilmu, ketika pulang, iman kita mesti beda antara masuk dengan keluar. Mesti lebih kuat. Ilmunya mesti bertambah. Mesti paham. Jadi kalau saya mengajar, Anda belajar dengan saya, tidak mendekatkan diri Anda kepada Allah, tidak meningkatkan iman Anda, maka camkan kalimat saya ini: tinggalkan saya dan cari ustadz-ustadz lain. Jika Anda belajar dengan saya, tidak menambah pengetahuan Anda, tidak meluaskan wawasan Anda, camkan kalimat saya: tinggalkan saya, cari ustadz-ustadz lain. Karena saya tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Mesti beda. Dan mustahil kita bisa meningkatkan iman dan ilmu kecuali kita paham dan berkeinginan mengamalkannya. Karena itu turunlah kemudian Quran surah ke-9 ayat 122. Kata Allah, orang yang belajar pengetahuan, pertama mesti belajar sampai paham. Jangan sampai kita belajar tidak mengerti apa yang kita pelajari. Awas. Ada sindiran tajam dalam Al-Quran. Kenapa mesti paham? Karena ilmu yang kita pelajari itu akan dipraktikkan dalam ibadah. Satu. Makanya disebut fikih, artinya paham. Karena itulah saat kita akan sholat, belajar dulu cara sholat, disebut fikih sholat. Fikih zakat, fikih haji. Maksudnya bukan sekedar belajar, belajar sampai paham. Coba lihat sindiran Al-Quran. Tajam sekali walaupun halus. Kata Allah, ada orang sholat bahkan tidak paham apa yang ia kerjakan dan ia lakukan dalam sholatnya. Ada orang sholat gak paham yang dia baca dalam sholatnya. Berapa ribu kali Anda rukuk? Berapa ribu kali Anda sujud? Sudah berapa lama Anda sholat? Pertanyaan saya, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang Anda paham? Jangan-jangan selama ini kita sholat, kita nggak ngerti yang dibaca. Ruku nggak paham yang diungkapkan. Sujud tidak mengerti yang dibacakan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Bagaimana sholat kita bisa nikmat? Yang kedua, kata Quran, setelah kalian mengerjakan pengetahuan itu, maka pulanglah, amalkan ilmu kalian, sampaikan pada orang yang tidak belajar di kampung-kampung kita itu. Maka jika ada orang yang belajar seperti ini, paham, komitmen mengamalkan, maka status belajarnya sama dengan mujahid fi sabilillah.